Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning class. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, kembali lagi bersama saya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang descriptive text. Dan juga kita sudah membahas tentang percakapan dalam bentuk deskriptif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan there is dan juga there are. Nah, apa sih perbedaan there is dan juga there are? Sebelumnya kalian bisa membuka LKS pada halaman 14. Di LKS halaman 14 ini sudah tertera perbedaan antara there is dan juga there are. Nah, di sini saya akan membantu menjelaskan. Jadi, there is dan juga there are ini kegunaannya sama-sama menunjukkan keberadaan suatu benda. Nah, apa sih perbedaannya? Jika there is ini dipakai hanya untuk benda tunggal atau hanya untuk satu benda, sedangkan there are dipakai lebih dari satu benda. Misalnya kita melihat 2 buah apel, nah itu memakai there are. Kita bisa lihat contohnya di LKS. Contohnya seperti ini. There is a door. Pintunya hanya ada satu, jadi memakai there is. Atau there is an apple. Hanya ada satu apel. Nah, untuk kegunaan, saya tambahi ya. Di sini kan there is a door dan di sini there is an apple. Kenapa kok yang satu pakai yang satu pakai an? Karena an digunakan untuk huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. Jadi ketika kita menjumpai benda dalam bahasa Inggris yang depannya a, i, u, e, o, kita menggunakan an. Nah, ini kan apple. Apple ini kan huruf depannya a, jadi kita menggunakan an. Sedangkan door pintu, huruf depannya d, jadi kita menggunakan e, seperti itu. Nah, contohnya lagi seperti ini. There is a door in this house. Hanya ada satu pintu di dalam rumah. There is an apple in the table. Hanya ada satu apel di atas meja. There is a muscle car in the parking lot. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan kalimat positif atau affirmative sentence. Nah, bagaimana jika diubah dengan kalimat negatif atau negative sentence? Kalian hanya menambahkan kata not setelah there is. Misalnya, there is not any door in this house. There is not an apple on the table. Seperti itu. Kalian hanya menambahkan kata not setelah there is. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah ada positive sentence dan juga negative sentence. Sekarang ada interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini penggunaannya mudah sekali. Kalimat tanya ini hanya tadi kan depannya there is. Nah, kalau kalimat tanya itu is-nya ditaruh depan. Jadi, is there any door in this house? Apakah ada pintu di dalam rumah? Contoh yang kedua, is there any apple on the table? Apakah ada apel di atas meja? Seperti itu. Nah, sedangkan penggunaan there are itu dipakai untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya di sini kita lihat there are some apples. Ada beberapa apel. Nah, beberapa ini menunjukkan bahwa apel itu lebih dari satu. Seperti itu. Contoh lain lagi. There are muscle car. Ada lebih dari satu mobil.
Nah, seperti itu. Untuk kalimat positifnya seperti ini. There are some doors in this house. Ada beberapa pintu di dalam rumah. There are some apples in this table. Ada beberapa apel di atas meja. Jadi pemakaiannya there are, bukan there is jika bendanya lebih dari satu. Nah, untuk kalimat negatifnya sama seperti yang sebelumnya, hanya menambahkan not setelah kata there are. Nah, jadi kalimat negatif itu hanya menambahkan kata not setelah there are, seperti itu. Untuk kalimat tanya, jika tadi there is itu untuk kalimat tanya adalah is there, sedangkan there are ini untuk kalimat tanya adalah are there. Jadi kalian bisa lihat di sini. Contohnya, are there any doors in this house? Apakah ada pintu di dalam rumah? Seperti itu. Nah, kesimpulannya, bila kalian ingin menggunakan there is, kalian harus memiliki satu benda, tidak boleh lebih. Bila kalian ingin menggunakan there are, kalian harus memiliki lebih dari satu benda, tidak boleh hanya satu benda saja. Sampai sini paham adik-adik? Jadi perlu diingat, there is digunakan hanya untuk satu benda, hanya untuk menunjukkan satu benda. Nah, sedangkan there are digunakan lebih dari satu benda. Meskipun itu hanya 2, 3, tetap memakai there are karena lebih dari satu, seperti itu. Nah, untuk tadi kita review kembali untuk pemakaian dan en. Digunakan untuk huruf selain huruf vokal. Nah, sedangkan en digunakan untuk benda yang depannya huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o, seperti tadi apple, i, a, i. Intinya kalau misalnya kalian menjumpai benda yang depannya huruf vokal, kalian memakai en, bukan e, seperti itu. Sampai sini paham adik-adik? Jika kalian kurang bisa memahami, kalian bisa tanya saya di Google Classroom, di komentar Google Classroom, atau kalian bisa search di Google dan juga di YouTube karena materi di sana sangat banyak sekali. Baik, mungkin itu saja. Untuk tugasnya nanti saya kirim lewat kolom tugas. Nanti kalian bisa mengerjakan sesuai contoh yang akan saya berikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.